Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, ikhwan akhwat. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal teknik dan tanda waqaf. Dalam ilmu tajwid, waqaf yaitu penghentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir kata atau kalimat, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat, untuk mengambil nafas atau untuk bernafas dengan niat ingin melanjutkan atau menyambungkan kembali bacaannya. Waqaf itu lawan katanya adalah wasol. Waqaf itu berhenti, kemudian bernafas, kemudian melanjutkan atau menyambungkan kembali bacaannya. Sedangkan wasol adalah menyambungkan bacaan. Adapun waqaf terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada jenis tam, yaitu waqaf sempurna. Artinya secara bacaan maupun secara makna tidak terputus. Yang kedua ada waqaf jenis kaf, yaitu waqaf yang memadai. Artinya secara bacaan tidak terputus, akan tetapi secara makna terputus. Artinya masih ada kaitan makna dengan bacaan sebelumnya, ataupun masih ada kaitan maknanya dengan bacaan yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada waqaf jenis hasan, yaitu waqaf baik. Artinya mewakafkan bacaan sesuai kaidah teknik waqaf sehingga tetap tidak merusak lafaznya maupun maknanya. Kemudian yang keempat ada waqaf jenis qabih, yaitu waqaf buruk. Nah, waqaf ini harus dihindari karena bacaan yang diwaqafkan masih berkaitan lafaz maupun masih berkaitan maknanya dengan lafaz yang lain. Biasanya karena mewaqafkannya tidak sesuai dengan teknik waqaf. Bagaimana teknik waqaf? Ya, teknik waqaf yaitu dengan cara mensukunkan setiap huruf terakhir dari kata atau kalimat, kecuali huruf terakhirnya itu berharokat tanwin fathah atau fathatain, selain pada huruf tak marbutoh. Adapun teknik waqaf bertujuan supaya secara lafaz tetap utuh atau tetap terjaga sehingga tidak merusak makna perkata atau verlafaznya. Nah, ini adalah contoh teknik waqaf. Lihat kata terakhirnya. Kata terakhirnya adalah ini huruf dal berharokat tanwin domah, bukan tanwin fathah. Maka dalnya ini harus disukunkan. Dalnya harus disukunkan. Yang ditulisnya ahadun maka dibaca ahad. Kata yang kedua, lihat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya adalah huruf ba yang berharokat fathah. Maka ba-nya ini ketika waqaf harus disukunkan karena ba-nya bukan tanwin fathah, akan tetapi ba-nya yang berharokat fathah. Maka ba-nya harus disukunkan. Ditulisnya kasaba, maka ketika waqaf harus dibaca kasab. Ba-nya disukunkan. Kemudian pada kata lahabin, huruf terakhirnya adalah huruf ba yang berharokat tanwin kasroh, bukan tanwin fathah. Maka ketika waqaf, ba-nya ini pun harus disukunkan. Yang ditulisnya lahabin, maka ketika waqaf harus dibaca lahab. Kemudian pada kata selanjutnya ada watabba. Huruf terakhirnya adalah ba yang berharokat fathah. Maka ba ini pun harus disukunkan. Dibacanya menjadi watab. Kemudian pada kata lumazatin, huruf terakhirnya adalah tak marbutoh yang berharokat tanwin kasroh.
maka dibacanya lumazah. Taknya mati. Nah, sifat tak marbuto ini ketika mati berbunyi ha. Maka lumazah. Bukan lumazat. Akan tetapi lumazah. Kemudian pada kata selanjutnya ada akhladahu. Huruf terakhirnya adalah huruf H yang berharokat domah terbalik. Dibaca panjang karena wakof, maka H yang berharokat domah ini pun harus menjadi sukun. Harus dimatikan. Dibaca akhladah. Pada kata selanjutnya ada kata syafa'atan. Huruf terakhirnya tak marbutoh yang bertanwin fathah. Karena tak marbutoh yang bertanwin fathahnya, maka tetap tak marbutohnya ini harus disukunkan. Tetap berbunyi ha. Dibacanya syafa'ah. Ditulisnya syafa'atan. Dibacanya syafa'ah. Nah, ini pada kata selanjutnya ada tawaban. Tawaban. Huruf terakhirnya yang berharokat adalah huruf ba. Ba yang bertanwin fathah. Maka pada huruf terakhir yang bertanwin fathah, selain tak marbuto, maka tidak berlaku disukunkan, akan tetapi tetap berlaku hukum mad. Tawaba. Ditulisnya tawaban, maka dibacanya tetap tawaba. Tetap berlaku hukum mad pada huruf terakhir yang berharokat tanwin fathah selain tak marbutoh. Nah, kemudian ini adalah contoh ketika wakof ataupun ketika wasol. Yang pertama, pada kata pertama ada contoh ketika wakof. Dibacanya wamro'atuh. Wamro'atuh berhenti. Maka haknya mati. Hak berharokat domah harus mati ketika wakof. Wamro'atuh berhenti, kemudian bernapas, kemudian melanjutkan karena ini ada tanda wakof. Hammalatal hatab. Nah, bagaimana ketika wasol? Ketika wasol membacanya langsung disambungkan. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Nah, hu-nya ini tetap dibaca panjang karena dibaca secara wasol, secara bersambung, tidak berhenti. Kemudian contoh kedua, ketika wakof, misal kita akan berhenti di tengah-tengah. Misal seperti ini. Illa rahmatan minna wa mata'a. Nah, ketika berhenti di wa mata'an, ditulisnya wa mata'an. Akan tetapi ketika wakof harus wa mata'a. Tetap ini karena huruf terakhirnya adalah ain yang berharokat tanwin fathah, maka tetap berlaku hukum mad. Kemudian bagaimana cara melanjutkannya? Karena di sini tidak ada tanda wakof, maka kita harus mengulang beberapa kata. Contoh, kita ulang mulai dari wa mata'an. Wa mata'an ilahin. Nah, ketika wakof dibacanya wa mata'a, maka ketika mewasolkan, kita kembali dulu beberapa kata, maka dibacanya tetap wa mata'an. Nah, kemudian contoh ketika diwasolkan langsung. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Tidak ada berhenti. Itu dibaca secara wasol, maka tetap dibacanya an. Sesuai dengan harokatnya. Nah, sahabat sekalian, berikutnya adalah kita belajar tanda wakof. Nah,
tanda wakaf ini sebetulnya pada mushaf standar Indonesia maupun standar Madinah terkadang memang ada perbedaan secara penulisan lafaz, penulisan tanda-tanda wakafnya. Akan tetapi di sini saya akan mencoba merangkum tanda-tanda yang ada pada beberapa mushaf. Seperti yang pertama ada tanda mim. Tanda mim ini adalah wakaf lazim. Artinya pemberhentiannya yang sempurna. Nah, jadi pada tanda yang mim ini, pemberhentian yang sempurna ini merupakan bagian dari jenis wakaf tam. Yang kedua ada wakaf to. Ini adalah wakaf mutlak. Artinya kita harus berhenti. Kita mesti berhenti pada tanda to ini. Kemudian ada tanda jim, yaitu wakaf jaiz. Artinya pada tanda wakaf jim ini kita boleh berhenti ataupun boleh lanjut atau boleh wasol. Kemudian ada tanda lam alif. Tanda lam alif ini adalah larangan berhenti. Akan tetapi ketika darurat, kita diperbolehkan berhenti. Misalkan karena kehabisan nafas. Akan tetapi karena ini adalah larangan berhenti, ketika kita mau melanjutkan, kita harus mengulang dari kata sebelumnya. Kecuali tanda lam alifnya ini pada akhir ayat. Kemudian ada tanda wakaf yang berbentuk sod lam ya. Itu adalah al-waslu aula, artinya melanjutkan bacaan itu lebih baik. Meskipun kita boleh berhenti tanpa harus mengulang dari kata sebelumnya. Akan tetapi pada tanda sod lam ya, melanjutkan bacaan itu lebih baik. Kemudian ada tanda qaf lam ya. Artinya al-waqfu aula. Berhenti lebih baik. Boleh kita langsung mewasolkan, langsung melanjutkan. Akan tetapi pada tanda qaf lam ya ini kita berhenti lebih baik. Kemudian ada tanda sin atau tanda saktah. Itu artinya berhenti sejenak tanpa nafas, lalu melanjutkan bacaan. Berhenti sejenak tanpa nafas, lalu melanjutkan bacaan. Kemudian ada tanda titik 3, 2 kali. Titik 3-nya itu 2 kali. Ini disebutnya adalah wakaf muraqabah atau wakaf ta'annuk. Atau ada juga yang mengatakan ini adalah wakaf mu'annaqah. Itu kita berhenti pada salah satu saja. Tidak harus berhenti pada dua-duanya. Kalau kita berhenti pada titik 3 yang pertama, maka kita tidak perlu berhenti pada titik 3 yang kedua. Kalau kita tidak berhenti pada titik yang pertama, maka kita harus berhenti pada titik yang kedua. Jadi berhenti pada salah satu saja. Nah, kemudian terkadang ada tanda wakaf zo. Ini artinya lebih baik tidak berhenti. Nah, pada tanda zo ini artinya lebih baik tidak berhenti. Kemudian ada wakaf yang tandanya sod. Ini artinya lebih baik tidak berhenti, tapi boleh ketika darurat. Pada sod dan zo ini berlainan fungsi. Artinya masih diperbolehkan pada sod jika kita berhenti. Kemudian ada waqfah. Waqfah ini seperti hanya saktah. Hanya saja pada waqfah ini berhentinya lebih lama. Kalau pada saktah itu kita berhenti satu harokat tanpa nafas. Kalau pada waqfah ini berhentinya 2 harokat tanpa nafas. Kemudian ada tanda waqaf. Qaf. Terkadang ada tanda qaf. Itu artinya kila alaihil waqaf. Itu artinya boleh berhenti pada wakaf sebelumnya. Maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan pada tanda qaf ini. Qila alaihil waqaf. Boleh berhenti pada wakaf sebelumnya. Maka
pada tanda qaf ini lebih baik meneruskan bacaan. Kemudian ada tanda kaf, itu artinya kazalik, artinya serupa atau mirip seperti waqaf sebelumnya. Jadi makna bacanya ini serupa dengan waqaf sebelumnya. Kemudian ada lambang shad lam, itu qad yusallu, artinya kadang boleh diwasolkan. Maka dari itu lebih baik berhenti karena kadang boleh diwasolkan. Nah, kemudian sahabat-sahabat semua, kita akan coba lihat pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita akan coba lihat beberapa tanda waqaf yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, kita lihat tanda waqaf pertama adalah ada tanda waqaf jim. Tanda waqaf jim itu artinya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh juga melanjutkan. Akan tetapi biasanya kalau pada akhir ayat kita lebih baik berhenti. Meskipun pada tanda ini kita boleh berhenti ataupun boleh melanjutkan. Kemudian tanda waqaf berikutnya ada tanda waqaf titik 3. Kita diperbolehkan berhenti pada la roib. Ketika berhenti pada tanda la roib, maka pada tanda fihi, tanda yang kedua kita tidak perlu berhenti. Jadi kalau berhenti pada la roib, maka yang kedua fihi hudan, kita tidak perlu berhenti lagi. Akan tetapi jika kita tidak berhenti pada la roib, maka pada fihi harus berhenti. La roiba fih, harus berhenti. Kemudian tanda waqaf berikutnya ada tanda waqaf lam alif. Ini waqaf larangan berhenti, akan tetapi dikarenakan pada akhir ayat maka diperbolehkan untuk berhenti. Kemudian tanda waqaf berikutnya masih sama, adalah tanda waqaf lam alif. Larangan berhenti, akan tetapi dikarenakan pada akhir ayat maka diperbolehkan untuk berhenti. Kemudian ada kembali waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh juga lanjut. Ketika berhenti, maka huruf kapnya ini, kap yang tanwin fathahnya ini harus disukunkan sesuai dengan kaidah teknik waqaf yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Akan tetapi ketika tidak berhenti, maka tetap berbunyi ka min qablika wa bil akhirati. Tapi ketika waqaf harus min qablik. Kemudian tanda waqaf berikutnya ada tanda qaf lam ya. Ini adalah al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Terlebih ini pada akhir ayat, maka kita lebih baik berhenti. Kemudian waqaf selanjutnya ada waqaf lam alif. Nah, ini lam alif di tengah-tengah ayat, bukan di akhir ayat. Maka ini adalah larangan berhenti. Sebaiknya
kita langsung mewasolkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Akan tetapi ketika misal kehabisan nafas, kita boleh berhenti pada mir rabbihim, akan tetapi untuk melanjutkan bacaan kita harus mengulang beberapa kata. Misal ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ketika mau melanjutkan, tidak boleh langsung dari wa ulaika, akan tetapi misal hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, harus mengulang beberapa kata sebelumnya. Kemudian, ini adalah contoh pada surat Yasin ayat 52. Kita akan melihat ada tanda wakaf apa. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Pada surat Yasin ayat 52 ada tanda wakaf sin. Sin ini atau saktah. Jadi kadang ada yang ditulis huruf sin, terkadang ada juga yang ditulisnya saktah. Nah, ini adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Berhenti sejenak tanpa bernafas. Mimmarqadina haza. Nah, berhentinya seukuran satu harokat tanpa bernafas. Mimmarqadina haza. Nah, begitu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sadaqallahul azim. Sahabat semua, teman-teman, ikhwan akhwat, sekian dulu video kita kali ini membahas tentang teknik dan tanda wakaf. Mudah-mudahan bermanfaat, semua faham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.